Oke, udah nih. Alhamdulillah. Ya, silakan Ustaz. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaifa halukum? Nahnu bi khair, Nahnu bi alhamdulillah khairin, Ustaz. alhamdulillah. طيب نبدأ درسنا يا أخوان. نحن الآن في أين وصلنا؟ Di في أي صف؟ صفحة في هذه الصفحة. Mana ya? Arbauna 47 tadi. نعم طيب. Arba berapa tuh? Gimana nyebutnya? 47. في الصف 47 47. As-sab'ah نعم Masya Allah. طيب. تفضل من سيأخذ هذا الإقراء. Ini dari yang mana ini? Iya lupa. Mana ya Di, kemarin? di 47-nya yang mana, Syekh Rizwan? Ini belum. Apa ini? Enggak, langsung. Terakhir belum nggak ikutan lupa nih. Apa mau dari atas lagi itu? Di atas mungkin من هنا. Dari yang itu, amin, amin. Kayaknya yang amin pernah, udah ya? Pernah sudah. Amin. Kayaknya 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 udah iya. kayaknya. نعم أنا نسيت أيضا يا إخوان. أنا lupa juga nih. Qabla salat. ربما الأب بعده أين الكتاب. Oh, yang itu, yang aina kitabu zul نعم ghalafi ظلافي. ghilafi. Mau dari situ aja, Ustaz. Ya boleh. Ah, bisa digedein dikit, seri Rizwan, di zoom Bisa in ini. dikit. Iya, Gini. oke. Ya, oke nih. Ana oke segini. Mau ana duluan. Ya فضل. Bismillahirrahmanirrahim. Al-abu ainal kitab ainal kitabu zul gilafil ahmari ahmaril lazi kana fi gurfati aro'aitumuhu. نعم فضل يد. استمر يا شيخ يوسف. Yusufu ana akhojtuhul bari hatta wa qara'atu nisfa وقرأت. wa qara'tu nisfa nisfaha nis نصفه. nisfahu, balik ke أيوه itunya طيب. ya. Oke, balik ke نعم buku ya. حسبك يا شيخ ترجم. Di mana buku yang apa nih, Gilafi apa Ustaz? غلاف غلاف bersampul. Sampul Oh, sampul. di mana عفوا. buku yang bersampul warna merah yang kana kana apa Ustaz? Kana. Karena menunjukkan apa keberadaan yang berada Oh, yang berada di kamar saya. Nah, Jadi di mana buku eh, yang bersampul warna merah yang berada di kamar saya, apakah eh, kalian melihatnya? طيب ممتاز. Terus Yusuf menjawab, saya mengambilnya, eh, apa ya? Saya mengambilnya البارحة dari, malam last night. saya mengambil semalam dan membacanya, setengah, Ya baca terakhir. dan telah membacanya setengah gitu ya. طيب لا أحسنت ممتاز. Ini sudah kita baca kayaknya ini ya.
Ini Kan baru kayaknya ini ya. yang pernah jelaskan masalah kana. Kemudian tentang ini. Masih ingat ya teman ini? Apa itu Alasannya kana? kemarin terakhir nggak ikutan, nggak Oh iya iya, lupa. iya, betul, betul. Iya. Kana wa akhwatuha. Kita eh, tentang kana wa akhwatuha. Kana ini apa? Kana ini eh, dia kerjanya kana wa akhwat seperti inna wa akhwatuha. Kita pernah belajar tentang inna wa akhwatuha. Kana sudah belum ya? Karena lupa ini. Sebelum kita belajar kana ya sebelumnya. Jadi kana wa akhwatuha nanti ada saudari-saudari kana ya. Itu kerjanya tarfa'ul isma kebalikan dari inna ya, inna wa akhwatuha. Al-aks ya aksu inna wa akhwatiha. Dikembalikan dari kana wa akhwatuha tarfa'ul isma ya tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya, ini penting ini ya. Ini kaidah ini penting. Kalau inna kan tansibul isma ya. Ya tarfa'ul isma memarfu'kan isim dan memasukkan khobar. Ini kerjanya kana wa akhwatuha. Kebalikan dari inna wa akhwatuha tansibul lisma wa tarfa'ul khobar. Kalau inna tansibul lisma wa tarfa'ul khobar. Kalau inna memansubkan isimnya dan memarfu'kan khobarnya. Gitu ya. Ya. Contohnya misalnya kana Allahu dalam Al-Quran banyak ya. Kana Allahu ghafuran. Kalau inna sebaliknya ya. Innallaha. Kalau ini kana Allahu. Kalau innallaha. Innallaha ghafurun. Taib ya. Ini untuk memperbandingkan dengan pelajaran kita ya tentang inna wa akhwatuha. Ya, kana Allahu ghafur. Karena ini untuk menunjukkan keberadaan. Keberadaan seseorang atau sesuatu di masa yang lalu dan boleh jadi masih berlangsung. Ya, boleh jadi masih berlangsung. Ya, kecuali dia ditentukan waktunya untuk menunjukkan sudah berlalu misalnya. Misalnya karena ya asy-syaikhu oka naiman al-barihata. Semalam si Oka tidur. Atau semalam, mungkin barangkali seharian juga nggak tidur. Atau bisa jadi masih tidur, gitu kan ya? Tapi untuk menunjukkan waktu semalam berarti kan hanya semalam di malam itu. Kemungkinan besar sekarang tidak tidur, gitu kan ya? Paham itu, teman-teman? Ya. Hmm. Kalau inna itu untuk menegaskan inna Allah sungguh Allah Ghafur, Maha Pengampun. Ya, tapi emang nggak maknanya beda-beda nanti inna dan saudari punya makna yang berbeda seperti inna punya saudari ka'anna. Ka'anna maknanya bukan sesungguhnya, ya, tapi seolah-olah, sepertinya. Ka'anna Ahmada, ka'anna Ahmada akhuka. Sepertinya Ahmad itu saudaramu ya. Ya. Ka'anna Ahmada tabibun. Sepertinya Ahmad ini seorang dokter. Ka'anna Ahmad. Atau misalnya Ka'anna Hamidan. Ka'anna Hamidan tabibun. Sepertinya Hamid ini seorang dokter ya. Ya, sepertinya Hamid seorang dokter. Oke teman-teman ya. Tapi kalau kita ingin menjelaskan seseorang di masa yang lalu, yang juga boleh bisa jadi keberadaannya, ya, untuk menjelaskan keberadaan orang di masa lalu, sesuatu di masa lalu, dan boleh jadi masih berlangsung atau tidak berlangsung, itu dengan menggunakan kana. Misalnya kita menjelaskan orang ini dulunya teman kita ini dulunya misalnya seorang dokter. Kana sodiki ya tabiban. Ya, adalah keberadaan temanku dulunya mungkin sampai sekarang seorang dokter. Bisa jadi sudah berarti jadi dokter bisa jadi. Ya. Jadi kita menjelaskan orang yang kita ingin jelaskan di keberadaannya masa lalu itu karena atau kita misalnya saya kuntu tabiban, kuntu mudarrisan qabla sanatain. Nah, kalau ini membatasi ya. Misalnya kuntu mudarrisan qabla sanatain. Nah, terus misalnya yang bisa membatasi ya kuntu berarti saya. Jadi karena ini untuk dia ya, untuk huwa, untuk domir huwa. Dia tasrifnya, perubahan-perubahannya seperti fiil. Kana, kanu, zahaba, zahabu. Oke, masih ingat teman ini?
Zahabat, zahabata, zahabna. Sama kana, kanu. Ya kanata, kunna. Ya kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, anak kuntu. Anak kuntu. Nahnu kunna. Oke, menurutnya. Berarti misalnya saya. Kuntu, ya, mudarrisan. Ya, kuntu mudarrisan qabla sanatain. Sanatain 2 tahun. Saya dulunya guru. 2 tahun yang lalu saya guru. 2 tahun yang lalu saya guru. Ya. Kuntu mudarrisan qabla sanatain. Ya, Cek, untuk menjelaskan keberadaan di masa yang lalu. Karena Nah, tapi itu enggak itu Ustaz, enggak dimarfukan Ustaz, isimnya itu. mana isimnya ini kan kuntu saya sudah menyatu sama domir saya. Oh, gitu. Kayak seperti ini, karena. Oke. Karena kan huwa Oke. ya. Karena huwa ini, di sini diperjelas karena kan harus dijelaskan kalau karena siapa karena dia siapa. Ya Oh, kecuali sudah disebutkan sebelumnya ya. Ya. Sini karena Allah ini isim. Ini isim, ini khobar ya. Lihat ya. Tadi apa tarfaul isma ya wa tansibul khobar. Mana isimnya Allahu? Kana Allahu ghafuran. Kalau di sini langsung di sini kuntu. Sayanya. Saya menjadi isimnya. Ya. Dia oke. mabniun dhamir muttasil tu ini. Pada tu-nya itu adalah menunjukkan isimnya kana dan dia dhamir muttasil. Tidak mabniun ala dhammah nggak bisa jadi tidak terlihat ya. Tidak terlihat kuntu mudarrisan qabla sanatin. Khabarnya mana? Mudarrisan. Saya Terus. Ya, dulunya guru. Gitu ya. Paham itu? ya, Paham paham. itu amla. Ya, misalnya kita ingin jelaskan ibu kita ummi kanat ummi mudiratal madrasati. Ini kanat ummi ibuku dulunya mudiratal madrasati, kepala sekolah. Ummi harus dia tidak bisa ditampakkan domahnya teman-teman ya karena dia berhubung kepada ya mutakalim. Maksudnya teman-teman kalau berhubung sama ya mutakalim dia nggak bisa menampakkan marfu'nya tanda rofa, tanda nasab, tanda jar karena dia bersambung dengan ya mutakalim diidhofahkan pada ya mutakalim nggak bisa. Jadi dia memang harus kasroh ya. Tapi dalam hal ini dia seperti dia adalah dhammah muqaddarah, dhammah yang nggak bisa ditampakkan. Kalau seandainya tidak diidhofakan kepada ya mutakalim, ya maka akan dhammah kanat ummuka, kanat ummuhu, kanat ummu Yasirin, kanat ummu Muhammadin. Ibunya si Muhammad dulunya kepala sekolah. Ya, kalau misalnya kita ganti, mungkin nanti akan bingung nanti ya. Kita ganti dulu, jangan takutnya bingung. Kita ganti ummu Yasirin untuk memperjelas bahwasannya isim kana itu marfu. Isim kana marfu kanat ummu Yasirin, kemudian khabarnya mansub mudirata. Kalau dia mudhof ilaih berarti mudhofnya dilihat ya. Mudhof ilaih kan sudah pasti isim majrur kasr di sudah nggak bisa diganggu gugat ya. Kanat ummu Yasirin mudiratal madrasati. Ummu Yasir, ibunya si Yasir dulunya kepala sekolah. Oke, paham itu teman? Berarti rubah jadi kun itu karena untuk ke saya aja. Selebihnya kan karena semua ya. Ustaz? Lah, lihat berubahnya dari hunna. Oh, dari guna. Tapi kalau kita antum lupa tentang tasrif fiil maldi, nah itu susah nanti. Ya, anak coba ini hapus dulu. Kita ulang dulu ya tasrifnya. Kan huwa huma hum ya, antum huwa huma hum, zahaba zahaba zahabu. Ya. Baik. Sama karena juga
kana sama lihatin. Zahaba kanu. Ya, Oke. Sekarang hiya. Hiya kanat. kanat. Iya. Zahabat. Ini contoh yang ini kalau ini kan karena ini yang norm ini kan dia apa namanya fiil al fi'il sahih. Ya, Fiil yang tidak ada huruf sakit. Huruf sakit itu alif, waw, ya. Sini ada huruf sakit kana ini. Alifnya ada kana. Alifnya sakit, huruf sakit. Nanti kan memang ada perubahan sedikit. Hiya zahabat, huma zahabata, zahabata, hunna, ini huma ya, huma. Hunna zahabna. Masih ingat ya, teman mensukunkan akhir ya. ya, Mensukunkan akhir, mensukunkan akhir ini menjadi kata kuncinya ya. Huwa, domir huwa. Disukunkan akhirannya dari kata dasarnya ini ditambahin zahabna. Oke teman-teman ya. Nah sekarang di sini berubahnya zahabat kanat, hmm, kanata. Nah di sini yang harus kita tahu nih. Di kata kunci juga di hunna. Kalau ketemu hunna berarti semuanya mudah. Semuanya pada nanti domir mukhatab, domir mutakallim itu mudah. Ini ya. Nah, ini menjadi kunna teman-teman. Kunna. Kok kunna? Ya, ya kunna. Ah, dia asalnya kan apa namanya kalau ini kan zahabna sukun akhir. Ini kan kana. Harus kan disukun akhir ya. Nah, kalau yang huruf sakit ini dia mengikuti fi'il mudhari. Kita belum sampai sini memang teman-teman ya. Kita belum sampai sini emang. Ya, tapi setidaknya nanti biar tahu nanti ya. Nanti dia menjadi ka apa ku apa ki nanti ya. Melihat dari fi'il mudhari. Karena ini fi'il mudhari'nya yakunu. Fi'il mudhari'nya yakunu. Yakunu. Kalau kana yakunu berarti kemungkinannya kunna seperti ini. Ku. Kemungkinan ya dia menjadi kunna dibaca ku. Jadi ketika berubah yaku nah berarti yang dipakai ini. Kalau yaka berarti ka. Kalau yaki berarti ki nanti. Itu ya teman-teman ya. Nah, kana berarti yakun. Ya, ini kan berarti kan disukunkan akhirnya kan? Disukunkan akhirnya. Kan disukunkan akhir tambah na. Gitu ya teman-teman ya. ya, Asalkan gitu ya. Kan seperti zahabat ya. Baknya disukunkan tambahin na. Zahabna. Karena juga sama disukunkan akhirnya. Tapi kan enggak pertama sukun bertemu sukun di sini. Ya, para ilmu nahwiin, para alim, ya, para ulama nahwi, ya mereka mengatakan la yaltaqi sakinan, tidak bertemu dua sukun, nggak boleh bertemu dua sukun. Ini ada sukun bertemu sukun. Berarti dalam kaidah yang didapatkan huruf sakit, teman-teman. Huruf sakit itu yang disebutkan alif, waw, ya kita belum belajar ini, teman-teman. Ya, maka huruf sakit itu harus sakit. Sakit berarti penyakit ya. Sakit itu penyakit. Maka dia harus dihilangkan penyakitnya. Sakitnya huruf sakitnya, penyakitnya dihilangkan, alifnya dihilangkan. Ya, alifnya dihilangkan. Pertama itu ya. Kemudian ya dia menjadi domah dilihat dari film mudhari'nya. Tadi yang bilang. Kan dihilangkan ya. Dihilangkan berarti jadi begini. Oke, teman-teman. Yang dikalahkan huruf sakitnya. Tapi dia bukan menjadi kana, bukan ya. Nun sukun bertemu nun, huruf yang sama bertemu huruf yang ada dua huruf yang sama bertemu, yang satunya sukun, yang satunya adalah berharokat, maka dia sama nilainya dengan gini, dengan tasydid. Ya, ala jelaskan turunan-turunannya, turunan-turunannya. Ya. Nah sekarang dibacanya bukan kana, tapi kunna. Dilihat dari fi'il mudhari'nya. Ku, yakunu, kana, yakunu, berarti kunna. Oke teman-teman, sampai sini oke? Ya. Oke, berarti tidak coba ada yang masih bingung perubahan-perubahannya? pahim, pahim tuh Ustaz. Iya, taib ya. Ya, fadal Ya, ya Syekh. Oke. Balik ya. lagi ke siapa?
Kayaknya enggak Ustaz. Oh, kembali. Iya, soalnya jauh ininya airport. Oh iya, oke, oke, oke. Anterin ke Oh, airport ya. Fi Tapi, amanillah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Ya, apa nih? Ini hal muhim jiddan ya. Anta arif ini penting banget untuk ketahui perubahan-perubahan ini, ya. Nah, ketika kunna Bagus. berarti nanti setelahnya gampang kunta, kuntuma, anta ya anta kunta, antuma kuntuma, ya. Berarti setelah ketemu sini, pokoknya kalau ketemu hunna di hunna ini, sudah ketemu di hunna ini, berarti perubahan untuk domir mukhatab dan domir mutakallim itu sangat mudah. Berarti udah kunta, anta. Antuma, tumanya kan kalau domir-domir mukhatab itu kan diambil ujungnya ya. Ta, tuma, tum. Anta, antuma, antum. Untuk fiil itu, untuk pada domir mukhatab pada fiil madhi, itu diambil ujung-ujungnya. Anta berarti taknya diambil. Tuma, tumanya. Tum, tumnya. Antum, tumnya. Anti, ti-nya. Antuma, tumanya. Antunna, tunnanya. Ya, teman-teman ya. Contohnya berarti tinggal masukkan. Kunta, kuntuma, kuntum. Kunti, kuntuma, kuntunna. Oke. Kalau ana tu, ya, zahabtu, jalastu saya. Tu itu saya. Berarti kuntu. Kalau nahnu kunna, sama seperti hunna ya. Kunna, tapi bedanya nahnu ini, nahnu, teman-teman, itu panjang. Kunna. Oke, bedanya sama hunna itu semuanya perbedaan sama hunna, nahnu sama hunna itu mirip. Ya, yang membedakan panjang pendek. Contohnya zahabna. Kalau pendek berarti antum hunna berarti. Mereka perempuan telah pergi. Tapi kalau antum panjangkan zahabna nahnu. Itu jangan sampai salah, makanya panjang pendek itu bahaya itu ya. Ya, itu bisa merubah makna. Ya, panjang pendek itu bisa merubah makna, teman-teman. Ya. Misalnya tadi kunna berarti kalian perempuan. Mereka perempuan. Kalau kunna kami. Oke, sampai sini teman-teman. Oke ya. Nah, ada yang bertanya sampai sini perubahan-perubahan kana tidak ada masalah ya. Tapi berarti ini tadi Syaukuni udah pergi nih. Kan aina al-kitabu dzul gilafil ahmar alladhi kana fi ghurfati. Di mana buku ya? Al-kitabu ya. Di mana buku ya? Berarti aina ini pasti ini khobar ya, khobarnya dimajukan karena dia kata tanya ya. Di mana buku yang bersampul merah yang berada di kamarku gitu ya. Berarti ini semua di sini mubtadanya ya. Ini khobarnya. Walaupun mubtada'nya pada asalnya satu ini ya, Alkitab. Ainal kitabu. Sebenarnya ini hanya tambahan keterangan ya. Di mana buku kan harusnya gitu ya. Kan ini cuma hanya keterangan aja nih. Buku yang bersampul, oke. Teman-teman ya, bisa dipahami, bisa disederhanakan teman-teman. Ya, kalau kita bertanya apa i'rab dari semua ini? Ainal kitabu sebenarnya. Intinya. Di mana buku itu? Hmm. Bertanya buku. Di mana? Coba sederhanakan. Ainal kitab. Kira-kira mana mubtada, mana khobarnya? Ya. Di mana buku? Jawabnya Alkitabu gitu kan. Alkitabu fil ghurfati misalnya. Berarti ini apa? Mubtada, ini udah pasti khobar. Berarti ini mubtada. Berarti khobarnya mana? Aina khobar. Ya, kok khobarnya lebih dulu daripada mubtada? Ya. Kapan ya kaidahnya kapan khobar itu boleh apa lebih didahulukan daripada mubtadanya kalau kata tanya. Oke, teman-teman. Itu Pak harus Kata diingat teman ya. tanya jadi khobar. Iya, katanya menjadi khobar. Ya, di mana buku harusnya kita pengennya buku itu di mana? Kan sama aja kan? Kalau bahasa Indonesia sama kan? Iya. Ya kalau bahasa Arab nggak boleh itu. Ya Alkitabu Mas. aina nggak itu bahasa antum berarti. Ya Alkitabu aina bukunya di mana? Nggak pernah ada tuh jarang mendapatkan anak nggak pernah dengar wallahu alam ya tapi pun nggak ada dalam tulisan. Pasti aina Alkitabu tidak ada Alkitabu aina. Ya sehingga apa? Kalau khobarnya itu berupa kata tanya maka dia didahulukan daripada mubtada'nya. Aina Alkitabu. Ya dan bukti bahwasanya aina ini adalah khobar dan Alkitabu adalah mubtada. Jawabannya Alkitabu ya apa itu mubtada isim yang akan dijelaskan tentangnya ya
Di di mana buku itu? Buku itu, nah lihat mubtada, menunjukkan di pasti mubtada. Ini kan kembali ke sini, ini kembali ke sini. Di mana buku itu? Buku itu di kamar. Kamar khobar. Kembali kepada aina. Paham tuh? Teman-teman? Oke, sekarang Anda ingin menanyakan lebih lanjut. Zu, sebagai apa zu ini? Kenapa dia marfu? Al-kitabu marfu. Ya. Zu, dia sebagai apa teman-teman? Kok ikut marfu? Doma. Marfu ini menunjukkan doma. Masih ingat teman al-asmaul khamsa, al-asmaul khamsa, isim yang lima, dia punya tanda i'rab yang berbeda atau disebut dengan tanda i'rab far'iyah, tanda i'rab cabang, bukan tanda i'rab asliyah, ya. Abu, aku, zu, fu, kamu. Ini disebutnya apa? Asmaul Isim yang Khamsah. lima, al-asmaul khamsatu, isim yang lima. Al-asma al-khamsa. Udah kita nyebutnya al-asma al-khamsa. Khamsa lima, al-asma jama dari isim. Jama dari kata isim. Isim itu kata benda. Isim yang lima. Al-asmaul khamsa. Al-asmaul khamsah teman-teman, dia punya alamatul i'rab, tanda i'rab, tanda akhirannya, ya. Itu tanda far'i ya. Ada tanda asli itu marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Oke, ini tanda tanda aslinya itu marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dan kasrah. Ini tanda asliya, ya. Alamatul i'rabi al-asliyatu. Maka ada alamat al-far'iyyatu, cabang. Ya, maka tanda cabang misalnya marfu dengan dhamma seperti pada isim yang lima ya kita bicara isim yang lima, marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Berarti abu akhu lufu ham. Berarti kalau dia mansub berarti dengan fathah aba, akho, za, fa, hama. Oke, teman-teman? Paham itu? Ya, itu ya. Kalau kak maju dengan kasrah abi, akhi, zi, fi, kami. Ini dia. Baik. Sekarang di sini kenapa dia marfu? Karena berarti tanda isim yang lima adalah marfu. Zu. Kenapa ini? Sebagai apa teman? Masih nggak ngerti? Siapa yang paham? Man yujib. Siapa yang mau jawab? Ainal kitabu zu. Kenapa nggak tidak zi majrur? Kenapa nggak za mansub? Tapi zu. Sebagai apa ini? Apa? Sebagai apa? Kalian tahu? Belum tahu Sebagai saya. naat. Naat, naat. Ya, naat. Oh, nah. Oh, Ya. Ainal sifat. kitabu zul gilafi. Di mana buku yang bersampul? Eh, Oke. Naat ya teman-teman. Teman. Kemudian ya pertama kok naat mana berarti ini berarti al-kitabu dia bukan hanya sebagai mubtada, tapi dia juga sebagai man'ut. Ketika ada naat berarti dia jadi disebut man'ut. Dia mubtada, mubtada ini al-khabar, ya. Berarti dia al-kitabu tadi kita sebutkan dia mubtada, kita sudah paham dia mubtada. Tapi sekarang dia juga menjadi man'ut ketika disebutkan naat, naatnya. Mana naatnya zu. Ya, lihat ya marfu kan apa kayak naat? Naat itu mensifati man'ut. Ya, isim yang mensifati man'ut, teman-teman ya. Dan kaidahnya naat itu selalu mengikuti man'ut dalam dalam segala hal. Contohnya dalam i'rab. Ketika marfu maka naatnya wajib marfu. Marfunya tapi dengan dhamma nggak bisa dengan dia bukan dengan dhamma tapi dengan waw. Karena dia isim yang lima. Ya.
Dari sisi mana? Dari sisi apa mengikuti naat kan mengikuti manut. Mana katanya naat mengikuti manut. Ini ketika manutnya marfu, naatnya marfu. Kalau antum mengatakan alif lam, kok nggak alif lam? Zu nggak pertama nggak bisa alif lam. Itu nggak bisa alif. Dan kemudian ketika dia diidhofakan, maka mudhof itu adalah ma'rifah. Ketika isim itu diidhofakan menjadi mudhof, maka dia menjadi ma'rifah. Ma'rifah dengan alif lam, ma'rifah menjadi mudhof. Oke? Jadi ma'rifah itu definite. Ma'rifah mana definite? Ma'rifah. Lawannya nakiro tidak diketahui. Nah, apa spesifik dan tidak spesifik. Ya. Ketika isim itu menjadi mudhof, ya, maka dia menjadi ma'rifah. Sehingga kalau ditanya, katanya naat mengikuti manut, iya. Ini ma'rifah, ini ma'rifah. Oke, teman-teman. Al-kitabu dzul ghilafi. Tadi kita katakan dia dia naat dan dia mudhof. Masih ingat mudhof, teman-teman? Mudhof itu kerjanya memajrurkan seperti fiil kayak seperti harful jar. Mudhof itu kerjanya memajrurkan isim setelahnya, seperti huruf jar. Kalau ada huruf jar kan jadi majrur ya. Fil misalnya fil gilafi alal gilafi ya. Jadi di atas sampul itu alal gilafi. Yang kan kita sudah belajar teman-teman. Yang memajrurkan isim ada dua. Huruful jar, huruful jar fi ala dan seterusnya. Yang kedua adalah mudhof. Ini kita cuma sudah cuma dua ya yang menyebabkan isim itu menjadi majrur ya. Yang pertama huruf jar contohnya fil fasli atau dia menjadi mudhof apa didahului oleh mudhof. Al fasli juga bisa menjadi fasli ya. Kalau didahului faktornya mudhof. Mudhof misalnya babul. Babul fasli mudhof itu nggak boleh alif lam nggak boleh tanwin. Babul fasli. Ini mudhof. Ini huruf jar. Ini faktor. Ingat-ingat teman ya, kita sudah belajar selesai nih belajar faktor yang menyebabkan isim itu manjurur. Nah, ini ada mudhof. Dzu tadi kita katakan mudhof. Dia sebagai mudhof. Mudhofun. Berarti ya isim setelahnya wajib majur gilafi. Sebagai apa namanya? Mudhof ilaih. Oke, teman-teman. Paham tuh? Kita sudah belajar nih sebelumnya. Ini cuma muroja aja nih sudah belajar ya. Oke. Kemudian kata al-ahmari. Kenapa majrur? Kalau ini kan Ali majrur karena sebab mudhof. Ada mudhof ini zu. Oke, teman-teman. Sekarang di sini al-ahmari kenapa majrur? Saya tahu sebagai apa? Mudhof Apa? ilaih. Mudhof Lah, ilaih. ini mudhof ilaih ini. Berarti Sebagai apa? Coba dipahami. Buku yang bersampul merah. Buku yang bersampul warna merah. Kira-kira sebagai apa nih? Kenapa dia majul? Ya, jawabannya apa? Jawabannya sebagai naat, teman-teman naat. Sebagai naat. Nggak mau dihapus. Oke. Dia sebagai naktun, naat, sifat. Naatun daripada kata al-gilafi. Hmm. Ya. Dan naat tadi kita katakan kaidah naat berarti al-gilafi bukan hanya mudhof ilaih, dia bukan hanya mudhof ilaih, dia juga sebagai man'ut yang disifati. Ya. Dan naat tadi kita katakan naat itu mengikuti man'ut. Kalau man'utnya majrur al-gilafi, maka naatnya majrur al-ahmari. Ikut dalam sebuah keadaannya. Kalau man'utnya ma'rifah dengan alif lam, dia dengan alif lam. Ma'rifah juga, maksud ma'rifah juga, ma'rifah. Muzakkar muzakkar, seterusnya. Jama jama, mufrad mufrad, musanna musanna. Oke? Teman-teman? Ya. Allazi. Allazi ada apa namanya? Apa namanya kaidahnya? Al ismul mausul. Kata sambung. Sambung. Yang, ya. Di mana buku yang bersampul merah yang ada, yang berada kan, kita belajar kan itu tadi, karena yang berada, yang dia berada, karena ini berarti mengandung, berarti ada isim dong,
Mana isimnya? Isimnya kan huwa di sini. Nggak, namanya domir, mustatir domir yang tidak tampak. Ya, karena itu domirnya huwa pastinya. Ya, kembali kepada siapa nih? Kepada apa huwa? Kepada kita. Ya, di mana kitab yang bersampul merah yang dia berada di kamarku, yang dia tadinya berada di kamarku. Maksudnya dia kan sudah berlalu ya. Tadi berada di kamarku. Kalau ditanya berarti nggak ada kitabnya teman-teman. Tapi kan gini menjelaskan karena. Kenapa? Karena itu menunjukkan penjelasan apa? Di masa lalu. Yang keberadaannya yang tadinya si buku ini ada di kamarku. Sekarang nggak ada. Nah, tadi karena itu untuk menunjukkan keberadaan sesuatu ini di masa lalu dan juga masih berlangsung bisa. Atau di masa lalu tapi tidak berlangsung lagi. Berarti nggak berlangsung lagi di sini karena nggak ada. Bukunya udah nggak ada kan? Ya. Tapi tadinya ada. Berarti dijelaskan dengan kata kana. Nah itu kenapa menggunakan kana? Karena ingin menjelaskan sesuatu di keadaannya di masa yang lalu, keberadaan di masa lalu. Yang saat ini misalnya nggak ada sana. Kana. Misalnya kayak kuntu tobiban. Saya dulunya dokter tapi sekarang nggak. Ya kuntu tobiban sabiqan misalnya. Saya dulunya dokter, dulunya sabiqan di masa lalu. Kuntu saya kana atau kana Muhammadun ya kana Muhammad kana Yasirun ya muhandisan. Dulunya si siapa tadi? Kana Yasir. Yasir. Yasirun muhandisan. Dulunya Yasir insinyur. Sekarang nggak lagi. Udah berhenti. Misalnya al-ana mutaqa'idun. Sekarang sudah pensiun. Al-an wal-ana dia sekarang mutaqa'idun. Dia sekarang sudah pensiun. Mutaqa'idun. Gitu namanya. Paham itu? Jadi kembali ke kata kana yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kana. Baik, sampai sini oke. Ada bertanya teman? Kana berarti isimnya huwa. Ya. Kok nggak marfu? Kan karena tadi kaidahnya memarfukan isim memasuk khabar. Karena apa? Kok tidak hu? Masalahnya apa? Masalahnya domir adalah isim mabniun. Dia nggak bisa berubah. Walaupun dia harusnya marfu, harusnya hu, tapi nggak bisa hu. Lalu mana khobarnya? Khobarnya fi gurfati. Kok nggak mansub? Kan khobar karena tadi karena itu memarfukan isim kan Allahu ghafuron. Kan Allahu ghafuron. Ya. Kan Allahu ghafuron. Ya. Kenapa di sini fi gurfati khobarnya kan ini khobar. Ghafuron mansub. Kenapa khobarnya kok nggak mansub, nggak terlihat mansub? Bukan nggak mansub, tidak terlihat mansub ini. Karena apa? Karena ada huruf jar. Ya. Ada huruf jar nggak bisa marfu, nggak bisa mansub, nggak bisa terlihat tanda mansub. Ya, makanya istilah dalam Arabnya fi mahalli nasbin dalam posisi atau dalam keadaan mansub. Namanya bukan mansub tapi fi mahalli nasbin. Oke teman-teman ya. Nah, paham itu sampai sini? فهمنا إن شاء الله. Ya, taib. Sekarang kita masuk ke ara'aitumuhu. Anahfus ya ini ya teman anahfus ya. Taib. Ara'aitumuhu apa artinya? Apakah kalian melihatnya? Ya. Ra'aitum. Ya. Ra'aitum ini fiil asalnya fiil maldinya ro'a untuk dia ro'a. Ya, huwa. Ya ro'a ro'a ro'au. Nanti ada huruf sakit ini nanti ya. Ada huruf sakit nanti berbeda kalau zahaba kan gampang ya. Zahaba 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 zahabu gitu ya. Ini ro'a ro'a ro'au. Tahu ya? Nah, huwa ro'a. Kalau kan nanti perubahannya kan kalau untuk domir mukhotob anta antum antum kan mensukunkan akhirnya dari misalnya zahaba. Berarti kalau antum zahabtum gitu kan teman-teman ya? Oke, disukunkan akhirnya ini, sukun ke akhir. Jadi zahabtum. Katanya Anda ingin langsung cepat menunjukkan perubahannya. Kalau zahaba
Huwa kan ya. Gimana kalau antum? Antum berarti zahabtum. Sukunkan akhir tamentum. Di sini pun antum. Kita berubah antum. Mau merubah antum. Sukunkan akhir. Ini ro'a ini kalau dia tidak apa namanya pada kata dasarnya huwa, dia dia adalah alif, ro'a. Tapi kenapa dia berbentuk ya? Ah, ini alif berbentuk ya namanya. Alif ala suratil ya. Ini ada fungsinya. Ya, fungsinya itu ketika perubahan antum dia berubah menjadi tetap menjadi ya. Disukunkan akhir berarti ini menjadi ya. Ro'aitum. Sukunkan akhir jadi ya-nya jadi menjadi ya, ya yang disukunkan ro'ait. Oke? Berarti anta ra'aita. Antuma ra'aituma. Antum ra'aitum. Anti ra'aiti. Antuma ra'aituma. Antunna ra'aituna. Ana ra'aitu. Saya melihat. Ra'aitu. Nahnu ra'aina. Panjang. Oke, berubahnya. Nanti ya. Sampai sini oke. Kenapa ra'aitum? Ini asalnya. Ya. Sekarang kok ada waw di sini ra'aitum. Asalnya ra'aitum. A-nya kata tanya ya. Ra'aitum. Apakah kalian banyakkan gigi ini. Aro'aitum, ya, hu-nya ini apa? Hu-nya adalah kepala kitab. Ya. Apakah kalian melihat buku itu, bukunya? Apakah kalian melihat buku itu, yang buku yang ditanya itu, mana buku yang berwarna merah tadi? Apakah kalian melihatnya? Ya, ini kan harusnya hu langsung aro'aitum hu. Nah ini ada kaidah, ya teman-teman. Kalau ya, kalau dia akhirnya mim sukun, ya, ketika bertemu dengan domir, teman-teman, fiil antum ini. Ya, fiil antum ini khusus buat antum. Kalau dia bertemu dengan domir teman-teman maka dia ya ya masih bertemu domir itu maf'ulun bihinya adalah domir maka dia menambah waw dan dia didomahkan. Aro'aitumuh ini kaidahnya khusus buat antum. Untuk buat antum ya ketika disambungkan kepada domir setelah aro'aitum misalnya zahabtum misalnya apa antum yang penting antum domir antum itu dia diberikan wow, bertambah wow. Ra'aitumuhu. Ara'aitumuhu. Apa kalian melihatnya? Kalau dia mudzakkar kita hu kata gantinya. Kalau misalnya apa kamu melihat tas itu tas al-hakibah. Al-hakibah itu domirnya ha. Berarti kalau kita ganti ara'aitumuha gitu ya, kemudian tinggal ganti saja. Tapi wawnya tetap wajib. Kalau saya itu kalau pada ketika menjadi objek, saya itu pada fiil objek berarti maf'ul lebih kan pada objek ya, pada fiil ya. Itu bukan ya sukun. Kalau kalau pada isim kan kita bi ya sukun. Kalau isim mudhof ilaih. Tapi kalau Pak bertemu fiil, kalau ini bertemu isim, kalau bertemu fiil menambah nun nih. Misalnya dorob, doroban, saya dipukul. Ya misalnya di sini ada Yasirun doroban. Yasir memukul saya. Bukan dorobi, bukan temannya. Dorobani. Untuk fathah ini. Kan doroba itu huwa ya. Kata kerja untuk huwa. Ya. Dorobani. Saya ya, Yasir memukul saya. Nih, bukan dorobi, bukan. Seperti kitabi, bukan. Tapi nama nun. Sama ya. Kalau di sini berarti, apakah kalian melihat saya aro'aitumuni? Oke. Nah, itu. Kayak dalam hadis Nabi, Nabi pernah mengatakan, Nabi pernah bersabda, solu tentang sholat ya. Kata Nabi, solu, sholatlah kalian, kata Nabi, kama seperti atau sebagaimana kama ro'aitumuni. Ini Nabi mengajarkannya. Tapi saya mengajarkan kaidah-kaidah kayak gini, oh, Nabi, Al-Quran dan hadis. Ro'aitumuni usolli. Ini hadis Nabi tentang sholat. Kata Nabi, Sallu sholatlah kalian. Kama seperti atau sebagaimana. Ro'aitumuni. Kalian melihat aku.
usolli sedang mengerjakan sholat. Artinya kaidahnya menambah waw. Ya, ini ra'aitumu nih. Ya, sebagaimana kalian melihat. Ra'aitum kalian melihat. Melihat siapa? Nih, saya. Ra'aitumuni. Yang melihat saya ngapain? Usolli sedang mengerjakan sholat. Nabi ketika itu mempraktekkan tata cara sholat di hadapan para sahabat. Ya, Nabi berdiri di depan di tempat yang lebih tinggi daripada para sahabat. Lalu kemudian sebelum mengerjakan sholat, Nabi sampaikan, "Shollu, kerjakanlah sholat. Kama ra'aitumuni, seperti kalian melihat aku sedang mengerjakan sholat." Maka Nabi praktekkan. Nah, itu Fahim. ya. Baik. Al fadl ya Syekh Rizwan, Iqra. Sudah ya. Hapus nih. Oh, ini belum ya. Ini ana akhadtuhu. Ya, Ana ana ya. Yusufa. Ana Ah, akhadtuhu al-barihata wa qara'tu nisfahu. enam. Baik. Tarjim ya Syekh Rizwan. Saya akhadtu itu apa Ustaz? Mengambil ya? Mengambil. Berarti kata dasarnya apa nih? Ini kan saya mengambil ya. Kalau Akhoda. kata dasar, oh, Akhoda ya? akhadha. Ini kata dasar. Akhadha. Ya, sama tadi. Zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu, huwa, humahum. Akhadha, akhadha, akhadhu. Ya, hiya. Akhadhat, akhadhata, akhadna. Anta gampang. Akhadta, akhadtuma, akhadtum, akhadti, akhadtuma, akhadtunna. Akhadtu, saya. Akhadna, Akhod. kami. Ya. Sekarang hu. Hu ini sebagai apa? Akhad itu tadi fiil ya. Fiilnya akhoda, failnya tu. Ana. Hu sebagai apa? Sebagai akhadtu hu. Saya mengambil. Apa itu? Mengambilnya itu berarti mudhaf ilaih. Apa namanya? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Baik, Belum. mumtaz. Dia maf'ul bih. Objek. Ya, maf'ul bih ada isi mansub. Kenapa tidak mansub dengan fathah dhamma? Harusnya isi mansub dengan fathah. Kenapa? Apa itu? Kenapa dia tidak akhadtuha tapi akhadtuhu? Dhamir huwa, dhamir munfasil huwa, mutasilnya adalah hu. Ini munfasil, dhamir munfasil berdiri sendiri. Ini bersambung namanya muttasil. Muttasil. Hmm. Ini munfasilu. Ya. Tapi kenapa nggak dibaca ha? Tapi bacanya tetap hu. Padahal dia mansub. Apa jawabannya? Kenapa nggak dipathakan padahal dia maf'ulun bihi? Padahal maf'ul bihi adalah isim mansub. Isim yang harusnya berakhir fathah. Jawabannya apa? Karena domir. Teman-temannya karena domir itu ismun mabniyun. Apa mabniyun? Yang tidak berubah akhirannya. Lawannya mu'rabun. Yang tidak berubah akhirannya namanya mabniyun. Kalau yang berubah namanya mu'rabun. Berubah akhirannya. Dia nggak berubah. Akhot tuh harusnya akhot tuh, tapi nggak boleh berubah. Dia nggak bisa berubah akhirnya. Ya, berarti namanya apa? Dalam kan mansub. Namanya dalam kan mansub bukan mansub. Ya, dalam kan mansub. Tapi al-barihata. Kenapa mansub? Al-barihata tadi itu apa? Semalam. Aku telah mengambilnya semalam. Al-barihata. Kenapa mansub? Karena Sebagai apa? man apa tadi? Na, na, naat berarti tadi. Lah, naat gimana? Naat ke siapa? Enggak. Naat. Naat sifat. Berarti Aku sifatnya mensifati siapa? oh Kalau ini ini mensifati al-ahmari di sini mensifati al-gilafi. Kasro, kasro. Alif lam, alif lam. semalam. Masa semalam mensifati sifat? Nggak mungkin sifat. Kalau ahmar iya, merah, warna merah itu mensifati
sampul tadi. Al-ghilaful ahmaru misalnya. Al-ghilaful ahmar. Al-ahmaru dhamma karena manutnya al-ghilafu dhamma. Kalau kasro kasro. Dan memang mensifati Keterangan. keterangan apa? Al-badah Oh, semalam. itu Kalau zorof waktu ya? ya Zorof, namanya apa? Ustaz ya? Ah, dzarfuz Zorof. zaman. Nah, dzaraf sahih. Zorof. Ya dzarfuz zaman. Malam ini. Dzarfuz zaman, keterangan waktu, ya. Dan dzarf ada isi mansub, fathah makanya. Al-barihata. Kayak Hmm. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini. Keterangan waktu hari ini. Al-barihata semalam atau semalam ya, semalam. Keterangan waktu, ya. Taib. Nah, wa qara'tu sudah tahu ya, wa qara'tu ini Oh, oh. apa artinya? Wa qara'tu. Dan aku membaca. Nah, aku baca fiil fa'il ya. Ini fiil qara'a fiilnya, tunya fa'ilnya saya. Nisfahu, nisfahu. Sekarang apa sebagai nama nisfahu? Nisfahu. Kenapa Nisfahu. mansub? Nisfahu, nisfa. Nisfa sebagian. Ya. Saya telah membaca setengahnya. Saya yang mengambilnya semalam dan saya telah membacanya setengahnya. Membaca setengahnya. Saya telah membaca setengahnya. Setengah itu sebagai apa? Nisfa. Keterangan apa itu? Oh, terangan. Membaca setengah, membaca buku sama tuh, membaca, mengambil dompet, makan nasi, minum, Oh, mengambil. mudhof ilaih berarti itu. Lah, masa udah feeling? Saya mengambil setengahnya, saya mengambil buku. Masa nggak? Apa Oh, sebenarnya? maf'ul bih, maf'ul bih. Taib, maf'ulun bihi, objek. Ya, nisfa di sini Nisfa. mansub, ya, sebagai maf'ul bihi isim mansub. Ya, nah, taib. Sekarang hu, kenapa dia hu sebagai apa nih hu di sini? Nah, ada hu-nya. Nisfa, hu. Baik. Sekarang Niswa sudah tahu tadi mau aful bihi. Sekarang hu sebagai apa hu? Ngambil, ya. Hu sebagai apa? Saya kurang tahu kan. Domir, domir, Siapa Sebagai tahu? apa? Hah? domir dari kitab. Maka bukan maksudnya sebagai apa? Kini dia Oh, kitab. Hu ini kembali ke kitab. Nisfa, hu. Hu-nya. mudhof Apa ilaih. mudhof Mudhof ilaih ilaih mumtaz. ya? Oh, Oh, Iya, mudhof ilaih. mumtaz. Ya. Berarti nisfa hu. Oh, tapi nggak ini kan mudhof ilaih nggak jadi apa namanya? Mansub ya? Nggak bisa itu ya? Nggak bisa masuk ya? Mudhofun ilaih. Majrur harusnya ya. Nisfa. Mudhof ilaih kan isim Majrur majrur. ya? Majrur, majrur ya, Ya, majrur, berarti majrur. ini mudhof ilaih. Berarti nisfa sebagai apa nih? Selain dia sebagai maf'ul bihi, nisfa sebagai apa? Mudhof. Berbagai mudhof. Ya. Nggak mungkin ada mudhof ilaih nggak ada mudhof. Pas ya ada disebut mudhof ilaih karena ada mudhof. Ini mudhof. Ya. Berarti nisfa dia berarti maf'ulun bihi yang mansub dengan fathah dan dia mudhof. Berarti harus mudhof ilaihnya mana? Ini mudhof ilaihi. Ya. Hmm. Kenapa bukankah mudhof ini faktor yang menyebabkan majrurnya isim? Kenapa nggak hi? Iya. Nah, tadi jawabannya apa? Domir. Domir itu ismun mabniyun. Karena mudhof ilaihnya berupa domir dan domir itu ismun mabniyun maka tidak berubah. Hmm. Nisfah. Oke? طيب. نعم. تفضل يا شيخ صرف اقرأ. bu. Wa ainal majallat. Wa aina majallata. Majallatu وأين lati. Wa ainal majallatul lati kanat tahta zakal kitabi. نعم ممتاز. Hadhihi masuk hiya. jawabannya. Hadhihi نعم. hiya. طيب حسبك cukup. ترجم.
di mana majalah majalah yang di atas kitab Tahta di itu bawah. di oh, Tahta oh di ya bawah. di bawah kitab Kitab itu. apakah hazi Zaka sama kitab seperti itu Zalika. Ini sama seperti Zalika. Ya, kitab itu. Taib. Nah, apakah mumtaz. apakah ini Apakah gitu apakah apakah dia ini ini? dia Apakah, pakai dia nah, ini apakah ya, dia yang ini? Taib. Nah, taib. Tadi sama ya, sebenarnya sama ya dengan Aina kita. Berarti Aina sebagai apa? Wawnya khobar waul atop. Khabar. Al-majallatu mubtada mubtada. Allati isim mausul mau isim mausul mausul. Ya, tapi kanat yang artinya kanat tahta. Kanat ini tadi dia punya isim, punya khabar. Dia memarfukan isim, memasukkan khabar. Ya, mana isimnya? Kanat. isimnya tuh Sama ana seperti ya. di sini. eh Kalau di sini kana Anta isimnya ya. domir mustatir huwa. Domir yang tidak Oh, tampak. gua. Ya. Iya. Domir tampak takdirnya huwa. Kembali kepada kita. Berarti sini apa? Domir mustatir juga. Apa takdirnya apa? Kanat ini. Iya. Kan perempuan iya. iya oh iya 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 Kembali kepada kata al-majallah. Iya. Oke. Ya, di mana majalah yang dia, dia siapa? Majalah itu yang dia berada ya tahta zakal kita, dia berada di bawah buku itu. Sekarang tahta sebagai apa? Tahta sebagai apa? ke Di bawah. empat ya Ya, membuat majur kasroh jadi kasroh ini. Berarti tahta membuat kasroh. Berarti dia membuat majur, membuat isim majur. Tadi ada dua apanya? Yang isim yang membuat majur isim itu ada dua faktor. jar sama Huruf jar sama apa? mubtada Ada apa sih namanya eh mudaf mudaf ilaih Mudhof, bukan mudhof ilaih, mudaf mudhof. Ya. mudaf ya mudaf Huruful jar yang membuat majur isim itu huruf jar satu, yang kedua adalah mudhof. Kalau didahului mudhof, pertama didahului huruf jar. Kalau ada isim didahului oleh huruf jar, maka dia majrur. Begitupun kalau ada isim didahului oleh mudhof, berarti dia majrur. Berarti tahta ini apa? Huruf jar apa mudhof? mudaf Mudhof. Mudhof ini sebagai apa ini? Mudhofnya. Tahta ini sebagai apa selain dia mudhof? Tadi betul dia mudhof, isim mudhof dia. Sekarang tahta ini sebut apa sebetulnya asalnya? Kenapa dia mansub? Mudhof itu bisa majrur, bisa marfu, bisa mansub. Sekarang kenapa mudhofnya mansub tahta? Sebagai apa dia? belum bi Lah, maf'ul bukan bihi ya itu objek. Objek ini sih bukan oh iya objek Kak. tahta di bukan bawah. Di bawah. Keterangan apa itu? bukan zarful Dia dzaraf bukan ya. Dzarfu, zarf dzarful makan maka. makan Keterangan tempat. Dzarf itu isi mansub. Dia kenapa mansub? Dzaraf. Dzaraf apa dia? Dzarful makan. Di bawah. Keterangan tempat. Dan dia mudhaf karena dia isim. Karena dia disandarkan kepada kata setelahnya. Ya. Taib. Dzakal kitabi. Nah, dzaka. Kenapa dzaka? Ini berarti dia mudhof. Saya berarti dia sebagai mudhof ilaih teman-teman. Berarti kata yang setelah itu bisa sebagai mudhof ilaih. Nah, maksudnya. Tadi antum sebutkan tahta adalah mudhof. Betul mudhof. Berarti mana mudhof ilaihnya dzaka? Ya. Tapi kenapa kok tidak mau majrur, tapi tetap ka? Zaka ini dia sinonim dari zalika. Isim isyarah. Zalika itu. Kenapa dia tetap fathah, tidak kasroh, tidak tahta zaki, padahal dia mudhof ilaih? ini Apa ya jawabannya? Sama ya. Dia ismun mabniun. Jadi apa apa saja isim isim mabniun teman ya.
domir, isim mabni. Ya, isim mabni. Al ismul mabni. Mabni ya, domir, kata ganti. Huwa, huma, hum. Dia nggak bisa berubah akhirnya. Domir. Yang kedua, ismul isyarah. Walaupun nanti ada pengecualian ya teman-teman. Kata tunjuk ismul isyarah, kata tunjuk ismul isyarah juga mabniun. Tilka, hadza, hadhihi, mabniun dia. Ya. Taib. Nah, dia mudhaf ilaih mabniun. Nah, sekarang al-kitabi kenapa majrur? Apa jawabannya? Saya mau tahu? Apa itu? Hah? Ya, teman-teman ya udah belajar harus di ini ya, diingat-ingat teman-teman ya, pelajaran-pelajarannya. Taib ya, al-kitabi sebagai badal. Al-badal ya, badal. Berarti zaka selain dia mudhof ilaih, dia sebagai al-mubdalu minhu. Taib teman-teman ya, apa itu al-mubdal dan al-badal? Ya, al-badal ya, itu adalah isim yang memperjelas tentang isim sebelumnya. Sebetulnya bisa aja di bawah itu. Seperti misalnya, ya, tahta dzaka. Misalnya al-majallatu ya tahta dzaka. Majalah itu di bawah itu. Maksudnya itu maksudnya itu apa? Ya kan? Kita ingin memperjelas itunya apa ini? Itu buku. Itunya kita ingin memperjelas dzakal kitab. Oke? Bisa bisa paham dengan analogi ini, dengan eh, apa penjelasan ini, dengan permisalan ini. Ya misalnya kita kan bisa mengatakan eh, majalah itu di bawahnya itu, di bawah itu. Bisa kan? Bisa apa tidak? Sudah sempurna belum sempurna? Ya. Eh, handphonenya di bawah ini ya, di bawah ini. Kita tunjuk cuma nunjuk. Karena isu isyarat kita tunjuk ya, kita tunjuk. Ya, majalah itu di bawah itu tuh, di bawah itu. Ya. Tapi kita ingin memperjelas itu tuh siapa, itunya apa gitu kan? Maka kita sebutkan penjelasnya. Al-Kitab. Oh, di bawah buku. Ya. Oke, berarti kalau ada isim isyarah, kata tunjuk, yang kemudian diikuti oleh alif lam berarti itu badal dan mubdal dan badal. Misalnya hadzal kitabu. Ya. Dan dia belum sempurna, dia seperti ya, dan badal teman-teman, badal itu dia mengikuti mubdalnya. Kalau mubdalnya seperti naat manut ya, kayak ingat teman-teman, badal dan mubdal itu seperti naat dan manut. Yang naat selalu mengikuti manut, maka begitu badal selalu mengikuti mubdal. Kalau mubdalnya majrur sebagai mudhof ilaih majrur ya. Kan isim majrur teman-teman ya. Artinya zaki dia, tapi nggak bisa zaki tadi ya. Ya. Maka ya badalnya harus majrur. Kenapa kasar majrur? Karena dia ikut sifatnya dengan mubdalnya. Tapi kan mubdalnya zaka. Nah, tapi karena dia nggak bisa berubah kasar maksudnya. Tapi dia tetap majrur sebetulnya. Oke, oke teman-teman. Contoh misalnya ini. Contohnya sebagai mubtada. Hadzal kitabu jadid. Kok kitabu badalnya kenapa kitabu? Berarti ciri badal teman-teman kalau pada isim isyarah setelah isim isyarah alif lam. Ya, kalau tidak alif lam berarti bukan bukan badal. Misalnya hadza kitabun. Kalau hadza kitabun teman-teman, hadzanya berarti di sini mubtada, al mubtada. Ini khobar, al khobar. Ini buku. Ini sebuah buku. Ini bukan badal mubdal, ya. Dia sudah sempurna. Sempurna kalimat itu kalau ada mubtada, ada khobar.
Ya. Tapi pada kalimat ini hadzal kitabu ini tidak sempurna. Buku ini, kenapa buku ini? Berarti eh, mubdal dan badal dia bukan kalimat sempurna. Seperti man'ut dan na'at tidak sempurna. Contohnya al-kitabul al-kitabul qadimu. Ini man'ut na'at ini ya. Ini man'ut na'at, ini man'ut, al-kitabu ini na'atnya al-qadim. Ikut ya, sifatnya ikut seperti badal tadi, ya. Al-kitabul qadim, buku yang lama itu belum sempurna. Sebagaimana hadzal kitabu, buku ini nggak sempurna. Belum ada khobarnya. Sempurna tambahkan khobar. Al-kitabul qadimu jadidun. Misalnya jamil. Buku yang lama itu bagus, ya. Buku ini, kenapa buku ini baru? Baru ada khobarnya. Sempurna. Oke, teman-teman, paham sini? Kayak gimana pusing kayak ini. Eh, Semoga kamu. Aduh, banyak rumus. Ini sudah dipelajari sebetulnya. Ini cuma mengurai Iya, apa iya, iya. memproja sebelumnya. Oke. Kalau Iya, oke, misalkan teman ya. yang di atas itu Ustaz, yang Yang Alkitabu mana? Qadimun, yang itu Alkitabu Qadimu Jamilun, terus biar ada apa Antum harus baca mubdalnya nih. itu. Antum tadi bacanya Alkitabu Qadimun. Enggak. Mana Alkitabu Qadimun? Alkitabul. Oh Alif iya, lam, alif lam. Salah. Antum kalau baca nggak pakai alif lam akan berbeda maknanya. Kalau antum baca Alkitabu Qadimun, buku itu lama. Sudah sempurna. Heeh. Tapi kalau antum kasih alif lam Alkitabul Qadimu, itu menjadi man'ut na'at. Buku yang lama itu. Hmm. Biar ada mubdalnya itu gimana Ustaz? Badal mubdal dari kalimat itu. Ada tambahan kalimat lagi berarti kata lagi gitu ya. Gimana coba? Contohnya. Jadi yang dari kalimat itu biar ada badal mubdalnya itu tambah apa tuh kira-kira tuh? Kayak gimana tuh ngebentuknya? Tamim isim isyarah. Tahadzal Oh, kitabul qadimu jamil. itu udah ada Buku badal yang mubdal lama ya. ini, buku yang lama ini indah, bagus. Berarti hazanya dia mubtada dan dia mubdal. Alkitabu Mubdal. Oh, badal. Alkitabu badalnya, Zalikal kitabu ya. gitu ya. Al-qadimu Zalikal na'at. kitabu. oh, Ini Zalikal kitabu la raiba fi. Oh, berarti. kalau dalikal Berarti kitabu ini al-arabi apa? badal ya? Zalikal Ada badal. kitabu itu Oh, badal juga zalikanya ya, Pak? badal. Alkitabunya badal. Zalikanya mubtada. Dia mubtada dan dia sebagai mubdal. Mubdal minhu. Baik. hmm. Ya, zalikal Ada dua kitabu jabatan. berarti Dia oke. ini badal, al-badal. Ya. La Berarti roiba, depannya la roibanya isyarah. sebagai khobar, Gitu. la roiba. Iya, betul. Hmm. Ya, contoh badal yang lain contohnya, misalnya ya asyaikhu yasirun maridun. Asyaikhu di sini mubtada, marfu. Ya, yasirun sebagai apa? Yasirun sebagai badal. Contoh badal yang lain ya. Tadi kan Hmm. pada isim isyarah, ya. Contoh badal yang lainnya adalah asyaikhu yasir. Syekh Yasir. Ya, Syekh namanya Yasir bukan Syekhnya si Yasir. Kalau Syekhnya si Yasir berarti mudhof mudhof ilaih. Syaikhu Yasirin. Yasirin. Nah, itu harus tahu nih beda perbedaannya ya. Syaikhu Yasirin maridun. Ini beda nih, ya Kak. Kalau ini Syekhnya Yasir sakit. Kalau ini Syekh namanya Yasir sakit. Ya. Contoh misalnya kita hilangkan Yasirnya. Sudah sempurna atau tidak? Asyaikhu maridun. Syekh itu sakit. Sempurna kan? Sempurna. Ya. Tapi kita ingin memperjelas. Syekhnya siapa? Syekh banyak. Ada Syekh Yasir, ada Syekh Muhammad, ada Syekh Ahmad. Kita ingin memperjelas. Berarti kasih badal. Asyaikhu Yasirun.
maridun. Oh, Syekh Yasir yang sakit. Ya, dan kaidan berarti dia badal. Ini mubdal. Berarti dia mubtada dan dia mubdal. Mubdal minhu. Tadi apa kaidah badal? Badal seperti naat, mengikuti mubdalnya. Kalau mubdalnya marfu, karena dia mubtada isi Ikut marfu, marfu. maka ikut marfu badalnya. Yasirun. Kalau majur ikut majur. Kalau mansub ikut mansub. Contoh mansub ya. Contoh mansubnya. Ra'aitu syaikha. Misalnya tulis ini. Dihapus dulu sebagiannya. Contoh misalnya dari kata asyaikhu yasirun yang menunjukkan badal mengikuti mubdalnya. Contohnya kita jadikan dia maf'ul bih, kita jadikan objek. Ra'aitu saya melihat, berarti objeknya Syekh Yasirnya. Ra'aitu asyaikha maf'ul bihi asyaikha yasiron. Nah, ikut kan? Saya melihat Syekh Yasir. Kalau sini doma asyaikhu yasirun mubtada. Karena mubtadanya doma, badalnya doma. Ini khobarnya mari itu. Ini jumlah ismiyah, mubtada khobar. Kalau ini jumlah fi'liyah, ada fi'il dan fa'il, ada maf'ul bih. Ra'aitu saya melihat. Melihat apa? Objeknya asyaikha Yasir. Syekh. Namanya Yasir. Kalau mudhaf mudhaf ilaih, ra'aitu syaikha Yasirin. Yang berubah mudhafnya aja. Mudhaf ilaih kan isim majrur sudah. Syaikha Yasir. Oke, paham, paham tuh? Paham tuh amla ya Syekh Sarkhun, saya Rizwan, saya Joni. Saya Joni gimana? Fahimna, fahimna. Fahimna, fahimna. Oh, baik. Sejauh ini ada ini. Si Joni nih. Saya Ahlan jadi, wa sahlan si Joni. Mana ada suaranya si Joni? Ya Ustaz, saya jadi ada gimana? Ya. Mulai masih di masih Madinah. aja. Masih di Madinah. Ini lama-lama kembali ke dulu lagi ya, teman-teman Excel dan sekutunya nih. Oh. Iya, Excel semua ini. Iya makanya. Tapi ini ya, teman-teman ini seperti ini ya. Tapi menurut antum pakai online itu efektif nggak ya belajar? Karena berarti efektif juga belajar pakai online loh. Iya. Iya, dah. Lumayan, Selama Ustaz. bisa ini ya, bisa di screen-nya bisa dicoret-coret di screen-nya ya. Iya. Betul. Iya. Bisa Makanya karena direkam lagi alasan kan. Excel mau mulai baru lagi bahasa Arabnya mau diadain kelas-kelas baru. Anda bilang gimana kalau kita online aja deh? Anda bilang Ah, kalau apa offline ngabisin waktu juga Anda datang ke sana ya Iya, kan. repot. betul Ke ya. sananya udah 2 jam. Anak-anak ke Excel 2 jam. Terusnya Betul. ngajar misalnya 1,5 jam. Habis itu ngobrol, makan sampai jam setengah 3. Pulang karena jam 5. Capek di jalan sekarang udah aduh kayak kita udah tua deh kayaknya. Bener deh. Udah merasa tua nih Betul. sejauh ini. Udah, udah iya nah udah kena stroke ringan ini. Qadarullah ini. Wah, Oh, Iya. dijaga Alhamdulillah. makan dah, Ustaz. Iya, Kambing-kambingan makanya itu. dikurangin ya. Aduh, udah bisa makan enak nih sejauh ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, apa gitu ya teman-teman ya. Ya, ini berarti juga efektif kalau kita jelas seperti ini. Orang lebih fokus Anda berarti ya. Karena ada sebagian Anda punya kelas-kelas bahasa Arab yang akhirnya pengen online. Ternyata fokus dengan ah. online. Kalau apa namanya offline Anda punya kelasnya orangnya apa yang namanya bercanda melulu kelasnya. Oh. Kalau kita datang ada motivator poligami, jadi poligami lu ngomongnya, jadi ketawa terus akhirnya waktu belajarnya habis buat ini bercanda. Ya aneh sih nggak masalah, Oh. tapi kesian murid-muridnya kan, yang sebagiannya Iya, pengen iya. fokus, yang pengen belajar serius. Pas kita rubah ke online, mereka serius ternyata. Mereka Oh. malah fokus, Ustaz, kayaknya enakan online, Ustaz, kita malah lebih fokus, bercanda sedikit. Ya kan, karena merasa dipantau sama istri juga di sebelahnya misalnya. Iya, Penting tahu bisa ya. dicoret-coret gini, Ustaz. Enak coret-coret Hah? gini kan enak. Iya, Iya, Bisa iya. pasti gitu. dicoret-coret. Asalnya gitu, maksudnya biar tahu kenapa begini 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 ya. Biar diulang-ulang juga mau roja antum, jangan sampai kita
tahun-tahun belajar bahasa Arab nggak tahu mana mubdal, mana badal, mana isim isyarat, Iya. mana dhamir, mana mubtada, mana khabar, mana fiil, mana fa'il, mana maf'ulun bihi, ya, Iya, mana iya. mudhof, mana dhorof. Harusnya udah tahu nih antum sudah belajar semua. Ya, Ketika antum sering lupanya misalnya kan. baca Quran, baca hadis, oh udah tahu ini dhorof ini, pasti ini. Itu teman-teman. Artinya antum berubah ya, sudah banyak perubahannya, ya. Sudah berubah statusnya ini, ya, berubah kemampuan. Alhamdulillah kalau baca Quran jadi agak ini apa Iya, nggak harus perlu begitu. Kalau langsung misalnya nggak ada berubah juga, sama aja berkepanjangan seperti ya. nggak belajar bahasa Arab, berarti nggak ada manfaatnya belajar bahasa Arab nih. Berarti. Ya, harusnya itu ada perubahan belajar bahasa Arab itu. Ya, ketika baca artikel-artikel kecil bahasa Arab atau baca hadis, udah mulai paham itu harus. Ya, seperti masa antum nggak bisa menerjemahkan seperti mandal misalnya, ada misalnya hadis. Misalnya ada hadis pendek misalnya mandal ala. Masa antum nggak bisa baca ini? Harus sudah baca-baca kayak gini. Ya, apa bacanya ini? Lahu. Mandala ala Nah, khairi mandalla ala kalau tidak ada alif lam teman-teman kalau tidak ada konsekuensinya tanwin kan ala khairin. khairu Kalau nggak ada khairin ya. tanwin Iya atau ya. baca ri berarti harus ada alif lam dong. Itu kan ada alif lam berarti khairin. Maka ada huruf jar. Mandalla Khairin falahu falahu mis mislu mislu aja ajri apa ajri ah Iron. teman-teman kalau misalnya ada kata yang ajrin gitu ya. Ajrin. mislu ajri ah nggak boleh tanwin karena kan dia ada Oh, huruf kata setelahnya ini masalahnya. Berarti kalau tidak ada kata setelahnya berarti dia akan diidhofakan, disandarkan. Contoh misalnya gini, membaca ini. Eh babus sayyarati. Pintu kelas, mudhof ilaih, pintu mobil. Ya. Kalau ada kata sebelumnya tidak alif lam karena syarat mudhof tidak boleh tanwin. Lalu ada kata sebelumnya tidak tanwin juga, miftah. Misalnya. Ini berarti dia menjadi mudhof juga nih. Berarti akan memajurkan miftahu babis sayyar. Disandarkan. Berarti disandarkan. Mithlu ajri. Mudhof ilaih. Dia juga disandarkan menjadi mudhof. Maka kenapa nggak pakai tanwin? Nggak mislul ajri. Kenapa nggak pakai alif? Berarti kan dia akan disandarkan. Pak ini. Hi. Itu cara baca teman. Mandal lah. Berarti man. Apa artinya man? siapa Siapa? Bilang siap. Atau barang yang siapa gitu. Dalam bahasa kita barang siapa. Atau siapapun. siapa Dal. yang Dal ini fiil ya. Dalla ya dulu. Dhahaba yadhhabu. Dalla. Atau belum belajar. Marro yamur yang tasydid. Yang ada fiil yang bertasydid ini. Dalla ya dulu. Artinya menunjukkan. Menunjukkan. Ala khairin. Apa ala khairin? pada kebaikan Pada kebaikan kebaikan. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan. Falahu fa'il maka. maka Falahu. baginya Maka untuknya lah. Lahu. Laka untukmu. Li untuk saya. Lahu untuknya atau kepunyaannya. Kepunyaan berarti jadi milik kan gitu. Maka untuknya. Maka miliknya. Ya maka miliknya. Mislu. Mislu apa? Oke. seperti Seperti. Seperti mislu ajri. ajrin Ajri apa? Seperti kebaikan pahala. pahala pahala Seperti pahala. Fa'ilihi. Fa'il pelaku. yang Seperti pahala diperbuatnya ya gitu. pelakunya. Seperti Oh, pahala pahala pelakunya. pelakunya. Nyanya, ya. Kembali siapa ya? Ya, seperti pahala pelakunya, pelaku kebaikan. Khair. Ya, mandalla ala khair. Barang siapa yang atau siapapun yang menunjukkan kepada kebaikan. Maka apa konsekuensinya ya? Maka jawabannya nih ya, maka lahu untuknya atau miliknya mislu seperti ajri pahala fa'ili pahala pelaku kebaikan itu.
Kayak gini kan sudah bisa, harusnya bisa ya. Coba makanya dipertajam lagi mudhof mudhof ilai ya. Ini kan mudhof mudhof ilai, mudhof ilai, dia mudhof juga, ini mudhof ilainya, dia mudhof, ini mudhof ilainya. Dia bertingkat-tingkat tuh. Ini mudhof, ini mudhof ilai. Dia juga mudhof, ini mudhof ilainya. Dia juga mudhof, ini mudhof ilai. Hi-nya mudhof ilai. Khairin ngajur karena ada al. Itu belajar tuh. Ya, taib. Sekarang fadl ya Syekh Joni Iqra. Tadi ahadhihi ya. Ahadhihi ini apa? Hanya kata tanya, ismul istifham. Ya. Hadhihi sebagai apa ini? Ahadhihi ya. Tunjuk. Sebagai khobar. Obat. Ini hiya Oh, mubtada. Ya, apakah dia ini? Apakah si buku itu yang ini masa gitu ya? Jawabnya misalnya kalau naam ya hadhihi ya. Iya, naam hiya hadhi. Ya, dia ini. iya. Dia yang ini. Orang Ya, Arab banyaknya begitu. iya. Iya. Ahadhihi ya, apakah dia yang ini? Gitu maksudnya. Baik. Oh, kayak hadis Nabi itu kan. Ahua, gitu ya. Iya, kayak begitu ya. Begitu. Naam ya. Baik. Kita lanjut sih jadi fadl. Iqra. Al-abu. La. Al-majalatu jatul gilafil asfari. Nah, lanjut. Sambil. Marwa, apa nih? Marwanu ya. Marwanu. Nah. Hiya indi akhadtuhal yauma. Nah, mumtaz. طيب تفضل يا سيدي ترجم نعم ترجم أولا diterjemahkan dulu. Bukan. Bukan. Majalah yang sampulnya berwarna kuning ya. Nah, mumtaz. Marwan, hiya indi. Itu ada padaku. Iya, Indi. Dia milikku gitu ya. Dia Iya, Indi. indi. Itu milikku. Aku mengambilnya hari ini. Nah, mumtaz. Baik ya. La, jawabnya tadi. La, bukan. Tadi kan tanya sama alam ya. Majalah yang dibawa buku ya. Wa'il majalah ya. Ahadhihi kata Bilal, apakah ini dia? Bukan. Tapi majalah yang bersampul kuning. Ya. Lalu Marwan mengatakan, hiya indi. Dia milikku dan aku telah mengambilnya hari ini. Tapi teman, sekarang Syekh Joni, al-majallah itu sebagai apa ini? Itu mubtada, marfu. Al-mubtada, ya mubtada, sahih, mubtada ya. Al-majallah itu zatu sana. Al-majallah itu mubtada betul. Zatu sana. Sebagai apa? Kenapa Jatuh dhamma? Al-mubtada ini dhamma. mudhof ilaih ya Ustaz. Oke, dia mudhof ilaih. Selain mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih itu Marfu. bisa data, bisa dati. Bisa bisa dhamma, datu, bisa data, bisa dati. Sekarang dia kenapa dhamma? Atau katakan dia mudhof, betul dia mudhof. Ya, dia mudhof. Tapi mudhof itu bisa marfu, bisa mansub, bisa kenapa dia mudhofnya marfu di sini? Dzatu tidak dibaca dzata, mansub tidak dibaca dzati, majrur. Mudhof dari itu apa? Al Tadi sama seperti al penjelasan di sini. Al-kitabu dzu. Kenapa dzu marfu ya? Berarti ada hubungannya sama kata sebelumnya. Pasti itu ya. Al-kitabu dzu karena muzakkar dzu, kalau muannas zatu. mudhof ilaih dari itu kan al majalatu ya Ustaz. Lah, ini bukan mudhof ilaih. Ini Oh, tadi bukan. mudhof. Ini mudhof. Kan disandarkan kau ini. Mudhof. Yang mudhofnya zatunya mudhof. Oh, Al-majalah itu zatnya. mubtada. Oh, iya, 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 iya. Coba dimaknai. Majalah yang bersampul kuning. Kira-kira zatu sebagai apa ini? Kenapa dia doma?
Kalau sini kan dhamma sudah jelas mubtada. Zatu dia dhamma sebagai apa? Tadi Anda sudah antum sudah disebut mudhof, betul dia mudhof. Berarti ini mudhof ilainya. Gilafi, mudhof ilai. Kan mudhof membuat kasroh isim setelahnya. Berarti mudhof ilai al-gilafi. Sekarang pertanyaannya, zatu kenapa dia dhamma? Itu bukan mudhof ilai, bukan. Kalau jawabannya dia juga mudhof ilai kata majar tidak. Khobar, Kalau mudhof bukan. ilai berarti zati bacanya. Al-majal kalau seandainya zatu ini mudhof ilai dari kata al-majallatu, maka dibacanya zati. Al-majallatu zati. Tapi juga nggak mungkin zati. Nggak mungkin dia zati al-majalah, nggak mungkin dia mudhof karena ada alif lam. Alif lam itu mudhof nggak boleh alif lam. Mudhof nggak boleh alif lam. Seperti zatu mudhof tidak ada alif lam. Bahwa majalah yang bersampul kuning. Berarti apa ya? Naat. Namanya ya. Maaf. Sebagai, Oh, iya. sebagai naatun. Sifat. Sifat apa? Sifat dari majalah. Majalah yang memiliki maksudnya. Ya, kenapa dhamma? Karena kan apa kaidahnya naat mengikuti man'ut. Ya, karena man'utnya marfu sebagai mubtada marfu, maka naatnya juga harus marfu ikut dhamma. Karena man'utnya muannas majallah muannas, maka harus muannas zatu. Kalau muzakkar zu. Ya tentunya. Kalau ma'rifah, kenapa alif lam? Kenapa enggak alif lam? Kan harusnya man'ut itu kan misalnya al majallatu al jamilatu. Harusnya lam lam. Di sini kenapa zatu tidak alif lam? Pertama, zatu tidak boleh alif lam. Satu. Nggak ada zatu itu ada alif lam. Yang kedua, ya dia mudhof. Itulah ya mudhof itu kan nggak boleh tanwin, nggak boleh alif lam. Kalau mau diidhofahkan jelas nggak boleh alif lam karena dia mudhof. Baik. Nah, al-majallatu dzatul gilafi berarti sebagai naat. Berarti al-majallatu selain dia sebagai mubtada, dia juga sebagai khobar, dia sebagai man'ut. Mana naatnya dzatu? Oke, sekarang dan dzatu adalah mudhof. Mana mudhof ilaih al-gilafi? Berarti tadi Joni sudah mengatakan dzatu juga mudhof. Berarti kata setelahnya al-gilafi mudhof ilaih. Mudhof ilaih isim majrur kasrah. Mudhof memajurkan isim setelahnya. Sekarang pertanyaan berikutnya al-asfari. Kenapa kasrah ya si Joni? Kasroh karena dia itu sifat Sebagai dari Gilafias. al-mumtaz. Dia naat. Dia sifat. Dia sifat dari al-gilafi. Al-gilafi berarti dia mudhof ilaih dan dia man'ut. Dia punya dua jabatan. Al-gilafi tadi dia mudhof ilaih dia kata zatu. Mudhof ilaih al-gilafi. Tapi sekarang dia menjadi man'ut juga. Kenapa? Karena ada naatnya. Dan naat mengikuti man'ut karena man'utnya mudhof ilaih majrur, maka naatnya majrur. Muzakkar muzakkar, alif lam alif lam, ma'rifah ma'rifah. Seterusnya. Taim mumtaz. Sekarang hiya indi. Saya jadi hiya sebagai apa? Mubtada. 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 Indi Indi khobar. khabar mumtaz. Ya indi khabar. Ya. Nah, hiya mubtada isi marfu tapi tidak tampak domanya hingga hiu. Nggak ada hiu. Karena apa? Ya, Joni? Kenapa nggak Mabniun. mabniun? Dia tetap hiya. Karena dia apa? Domir ada isim mabniun. Apa aja isim mabniun domir. Kemudian apa lagi? Isim isyarah, ya. Kemudian isim istifham kata tanya aina tetap aina nggak bisa jadi ainu walaupun khobar, ya. Tapi indi ini terdiri apa? Kok tidak kelihatan marfu karena dia khobar. Khobar kan isim marfu. Kenapa tidak kelihatan marfu indi? Indi ini asalnya apa? Indi Zorof sebagai ya. apa ini? Zorof makan. Dorof. Zorof Dorof. Dorof apa? Makan apa zaman? makan. Makan ya. Makan. Asalnya indah. Mansub. Dorof itu isi mansub. Ya. Kenapa? Kemudian dia bertambah ya sukun. Ya sukun ini domir mutasil ada. Domir ya. Mutasil. Ini berarti apa sebagai apa ini? Domir mutasil. Nah, ini domir mutasil. Indah dorof dan selain dorof sebagai apa? Disambung disandarkan kepada ya sehingga dibaca indi wajib dibaca indi karena Khobar. bersambung dengan ya. Domir. Iya, Ya oke mabniun. dia khobar tetap dia tetap khobar tetap betul. Tapi kalau di breakdown ya di breakdown dia sebagai apa ya? Pecah-pecahnya indah sebagai dzaraf ini ya sebagai dzaraf.
Nah, dia khobar ya. Semuanya ini khobar. Ya, punya saya itu khobar. Sekarang kalau kita pecahkan satu-satu, indahnya sebagai dzaraf. Lalu disandarkan, dia dzaraf. Ya. Dan ketika disandarkan, sebagai apa? Menjadi sebagai apa lagi? Jabatannya? Terus Ini kalau seandainya domir. bukan domir, teman-teman. Mudhof, Kalau seandainya mudhof. bukan domir, kalau seandainya bukan domir, maka menjadi indal mudiri. Majurkan. Berarti ini sebagai apa? Oh, eh, Tadi kita sudah sebutkan itu faktor yang mudhof ya, menyebabkan majur ada dua. Ah, sebagai apa tadi saya lihat? mudhof ilaih ya. Mudhof dong, mudhof. Kan sandarkan. Oh iya Mudhof. mudhof. Iya ya mudhof. Sorry. Mudhof. Dia adalah mudhof. Ya. Mudhof itu membuat isim setelahnya menjadi majur. Contohnya indal mudir. Ada mudhof pasti majur, kasroh. Dan dia punya nama mudhof ilaih. Oh iya, Berarti ya sukun sebagai apa ini? mudhof ilaih. Itu Mudhof ilaih. ya mudhof. Kalau tidak kasroh, tidak indai atau indi. Karena dia Kan? mabni ya, Ustaz. Mabni, domir Domir. mutasil mabni al sukun. Dia ya mutakalim, dia domir yang mabni di atas sukun. Ya. Kemudian teman-teman yang harus tahu, yang kita tahu juga, kalau semua mudhof yang disandarkan kepada ya mutakalim namanya ya sukuni ya mutakalim, ya domir mutasil ana, namanya ya mutakalim, ya ul mutakalim. Semua yang disandarkan kepada ya mutakalim, dia wajib dikasrohkan teman-teman. Ini walaupun dia harusnya doma sebagai khobar, nggak ada indui. Ya nggak ada indui teman-teman. Dia wajib indi. Contohnya kita contoh yang lain. Semua yang kaidahnya yang pas antum perlu stressing, semua yang disandarkan yang diidhofahkan kepada ya mutakallim dia wajib dikasarkan. Contohnya kita pengen buat mubtada. Mubtada itu isim marfu, tapi disandarkan kepada ya mutakallim. Kita bi jadi ya. Kita bi ini mubtada. Kok nggak dhammah, nggak kitabui? Karena dia mudhof yang disandar kepada ya mutakalim. Semua yang disandar kepada mutakalim dia wajib kasroh dikasrohkan. Walaupun dia harus dhammah. Hmm. Oke teman-teman, kitabi dari bahasa kitabu. Andaikan tidak disandar kepada ya mutakalim, andaikan tidak disandar kepada ya mutakalim, pada domir yang lainnya misalnya, kita buka, kita buka jadi lihat dhammah atau dhammah. Lihat tanda rofaknya. Kita buka jadi. Atau kitabu Yasirin Jadid. Kitabnya Yasirin. Kitab sama kitabu mubtada. Mubtada isim marfu mana tanda rafanya dhammah. Tapi di sini kenapa mubtada kok nggak dhammah? Karena dia disandar pada ya mutakalim. Dia nggak bisa ditampakkan dhammah. Oke, teman-teman ya? Nah, berarti indi tadi sebagai khobar. Kok khobarnya nggak marfu, nggak terlihat tanda rofa, bukan nggak marfu, dia marfu. Tapi nggak terlihat tanda rofanya. Kenapa? Karena dia diidhofakan disandar pada ya mutakalim. Ya. Baik, nah. Baik, akhadtuha ini apa sih jadi akhadtuha Fi'il madi. fi'il madhi. Yang mana fa'ilnya? Tu. Tu, Akhad saya. tu. Fa'ilnya tu, saya. Ana. Akhadtu. Ya, saya telah mengambil. Ha ini sebagai apa ha? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Baik, maf'ul bih ya, ha. Hanya maf'ul bih. Ini yang dilihat huruf akhirnya, sukun. Kok sukun huruf akhirannya? Ha itu alif itu sukun. Ha tanda panjang. Ya seperti zu dhamma. Ya, dhamma sukun ini. Ya, di panjang tanda panjang itu sukun sebenarnya. Di cuma nggak dituliskan aja sukunnya daripada alif. Ya, karena ya. Kenapa Syekh Joni dia tidak fathah tidak ha atau apa gitu Pak dari fathahkan di sini?
Dia tetap sukun. Karena apa? Sebagai apa? Do, Do, domir, mabniun. gitu Ya ya. lagi-lagi itu jawabannya. Ya. Kenapa kok Ya, ya. dia ha sukun? Alif itu menunjukkan sukun. Kenapa nggak fathahkannya maf'ul bihi isim mansub? Padahal dia sebagai maf'ul bihi isim mansub yang harusnya tanda nasab itu fathah. Karena domir itu mabniun, dia sukun tetap sukun. Dia nggak berubah. Ya. Akhadtuha. Saya telah mengambilnya. Ya. Al-yauma. Hari ini. Kenapa al-yauma? Zorf, zorf zaman, Dzaraf. Dzarfuz zaman maksud. mansub. Ya, dzarf zaman mansub. Ya, dia ada keterangan waktu dan dia isi mansub al-yauma. Betul, mumtaz. Baik, fadal ahsanta mumtaz ya Syekh. Jadi fadal ya Syekh Rizwan. Ya Rizwan masih saran ya? Aneh lagi Soalnya. berarti Ustaz. Ya, fadal. Berarti sekarang yang ini ya, Yarinno, Nah, ya Rinnu. Yarin, apa? Yarinno al Jarotu Ya Rinnu. fayakumu fayakumu Marwanu wa yaftahul baba wa tadkhulu akhawatuhu. Nah, mumtaz. Terjemahkan dulu, terjem. Thumma sanas'alukum an i'rabihi. An i'rabiha. Fadal. Yarinu al jaru bel Ya, berdering. Benar, Pak? nah, ya Rinnu berdering. Nah, bel berdering. Bel berdering. Fayakumu maka mereka pada berdiri. Siapa yang berdiri? Fayakum, Marwan, Marwan aja. Oh, Marwan. Oh, fayakumu Marwanu. Dan Marwan berdiri. Wayaftahu dan membuka al-baba pintu. Watadkhulu lalu dia masuk. Dia siapa nih? Akhawatu. Siapa yang masuk? Oh, al Akhwat. watadkhulu Marwan Yang ya masuk Marwan. akhwat ya. Watadkhulu. Hah? Yang masuk itu bukan si Marwan, yang masuk akhwatuhu, akhwatnya. Oh, saudaranya. Oh, nah. Atau saudara Watadkhulu perempuannya. akhawati. Dan masuk saudaranya. Ya, taib. Bel berdering, maka Marwan pun berdiri dan membuka pintu dan masuklah saudari-saudarinya, saudari-saudari perempuan. Saudari. Ya, taib teman ya. Taib ini kita belum belajar fi'il mudhari, fi'il yang sedang berlangsung. Karena kalau fi'il madhi yang berlalu, ya. Tapi sudah pernah mungkin dikit-dikit anak bocorkan itu ya. Ini yarinu asal fi'il madinya ronna, ronna yarinu. Ya, ronna yarinu. Yakumu fil mudhari juga, ini fil mudhari, ini fil mudhari, ini fil mudhari, ini fil mudhari. Ya. Yakumu fil mudharinya qama. Qama yakumu. Yaftahu fil mudharinya fataha. Tadkhulu fil madinya dakhala. Baik. Ya, kan, ya. Perubahannya di ronna yarinu, qama yakumu, fataha yaftahu, dakhala yadkhul. Nah, kalau pada film madi itu kita melihat domir-domir itu pada ujung-ujung fiilnya. Dahaba, nggak ada apapun kata dasar, berarti itu huwa. Dahaba tambah alif, alif itu menunjukkan dua, huma. Zahabu waw sukun itu menunjukkan jamak mereka, laki-laki. Oke. Zahabat tak sukun menunjukkan dia perempuan, tak sukun ini. Zahabata menunjukkan perempuan dua. Zahabna naknya menunjukkan jamak perempuan. Oke, Bang? Zahabta kamu berdua, taknya menunjukkan kamu. Tahu tuma kamu berdua, tum kamu, zahabtum kalian, ya menunjukkan kalian banyak orang. Zahabti kamu perempuan satu, zahabtuma dua perempuan, zahabtunna kalian perempuan jamak. Ana zahabtutunya menunjukkan saya, zahabna kami. Ya, baik, teman-teman ya. Maka pada kalau pada film mudhari itu yang lebih menunjukkan sebagai pelakunya itu domirnya itu adalah huruf-huruf depannya. Huruf pertama pada fiil tersebut. Iya. Iya berarti huwa.
Dia, laki-laki. Dia lah ya. Berarti mana dianya al-jarasu, ini fa'ilnya. Ada fi'il, ada fa'il. Kalau huwa, ini fi'il, yarinu, berarti ada fa'ilnya. Mana fa'il al-jarasu? Al-jarasu kata gantinya huwa, dia laki. Karena dia al-jarasu kata laki-laki. Ya, dia benda laki-laki. Ya, fi'il maka fa'ilnya jarasu. Siapa yang berdering? Yang ya, apa pelakunya jaros? Yakumu ya depannya ya. Berarti huwa. Siapa huwa di sini Marwan? Kalau huwa di sini al-jaros. Ini fa'ilnya Marwan. Marwan laki-laki. Maka fi'il mudhari'nya ditunjukkan pada kata depannya ya. Yadhhabu berarti dia laki-laki yadhhabu. Oke teman ya. Yaftahu berarti laki-laki lagi ya. Fi'il mudhari' depannya ya. Berarti laki-laki huwa lagi. Siapa pelakunya al-babu? Lah. Ini al-baba ya. Siapa yaftahu? Ya, kembali kepada Mar. Sini failnya domir mustatir, domir yang tidak tampak huwa. Huwanya siapa? Huwanya Marwan. Oke teman, bisa sampai sini oke? Sampai sini oke ya? Hah? Gimana? Kecepatan apa nggak? Alhamdulillah. Cek Joni, kecepatan nggak penjelasannya? Si Sorhun, Paham. ya apa baik-baik aja ya? Fine ya, Ya, nggak ada masalah nih. Gimana si Joni? Anda ulangin apa gimana nih? Mulai ngebul. Hah? Mas ya. Anda ulangi apa lanjut? Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut ya. Berarti yaftahu kalau depannya ya fil mudhari asalnya kan fathah fil madinya fathah ini ya. Ini fil madinya. Qoma, fataha, ronna, dakhala. Ini fil madi yang disebutkan. Fil mudhari pada kata yarinu. Ya depannya ya berarti huwa. Pelakunya berarti laki-laki. Ternyata pelakunya al-jarasu mudzakkar. Yaqumu. Ya depannya berarti laki-laki dia huwa. Siapa pelakunya Marwan di sini? Kemudian yaftahu. Kok nggak ada failnya di sini yaftahu? Nah, ada failnya. Ya kaitannya sama kata sebelumnya maksudnya ya. Maka Marwan berdiri dan membuka. Ya, berarti siapa yang membuka Marwan? Berarti failnya mana kan harus ada fiil, ada fail. Failnya itu adalah domir mustatir namanya. Domir yang tidak tampak, takdirnya adalah huwa. Dia, pasti Yaftah itu dia, nggak mungkin dia perempuan, nggak mungkin saya, nggak mungkin kamu. Ya, kembali kepada apa ini? Kepada Marwan. Marwan, maka Marwan berdiri dan membuka. Al-baba sebagai apa? Maf'ulun, maf'ul bihi, objek Maf'ulun. al-baba, maf'ul bihi. Oke. Kalau wa tadkhul dan dia masuk tadkhulu. Tak berarti menunjukkan Marwan ya. perempuan ya? Ya, tak tadi menunjukkan perempuan. Kalau ya tadi menunjukkan huwa. Kalau ta menunjukkan hiya atau Iya. hunna. Ya, berarti ini pelakunya perempuan nih kalau tak depannya. Wa tadkhulu. Tadi kalau ini kan ya, ya rinnu. Kalau ya dekhulu berarti Marwan ya dekhulu. Laki-laki. Tapi ini kok tak, ya. Tak itu bisa kemungkinannya hiya, hunna atau anta nanti kalau untuk belajarnya anta. Anta juga depannya tak, ya. Berarti saya pelakunya akhwatu, pelaku masih ingat teman-teman pelaku itu apa isim fa'il itu ada isim marfu ya. Al jarosu fa'il ada isim marfu. Isim marfu sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai khobar inna, sebagai isim kana itu isim marfu ya. Berarti ya tadkhulu ya ini ada fi'il mudhari. Tak itu menunjukkan berarti perempuan kalau nggak antas tapi yang lebih tepat apa? Ternyata hunna di sini. Akhwatu. Nih marfu. Fa'il dia fa'il. Fa'il marfu, mana fa'il marfu? Tu, mudhof. Punya mudhof ilaih, akhwatu. Ditunjukkan pada mudhof, ya. Akhwatu ini jamak dari kata ukhtun, saudara perempuan. Saudara, berarti kalau ukhtun saudara, saudara perempuan atau saudari-saudari, ya. Berarti di sini tadkhulu itu fa'ilnya adalah akhwatuhu, muannas, ya. Sedang berdering bel, maka Marwan berdiri dan membuka pintu dan masuklah saudari-saudarinya. Begitu teman ya. Baik. Ada yang tanya soal ini? Saya jelasin ini. Sebenarnya cukup ya tahunnya. Kita cukup dulu ya. Udah jam 7 seperempat ini. Gak terasa ini.
Tapi Ya, anak-anak Amin. ini kayaknya kajian kita seperti ini, kajian bahasa kita seperti ini, mau biar antum detail jelas ya. Kenapa seperti ini ya? Nggak apa ya, saya Joni ya, ya, Ustaz. Bagus, Ustaz. ya. Soalnya kalau nanti anda nggak tanya, mungkin antum paham Biar sekilas ya, paham biar. terjemahnya, tapi antum nggak tahu kedudukannya ini sebagai apa sebetulnya. Yarin itu fiil Ya. apa isim apa huruf, dan dia fiil Hmm. madi atau fiil mudhari kalau fiil. Kalau isim dia sebagai apa, dhorob apakah sebagai itu penting itu. Karena itulah alat-alat itu, komponen itu untuk memahami, lebih memahami. Misalnya kalau kita nggak tahu nih tadkhul tadi, kita menyangkanya Marwan. Bel itu telah berdering, maka berdirilah Marwan dan membuka pintu dan dia masuk. Si Marwan masuk. Padahal Salah. di Marwan. Iya. Ya kalau Marwan dia, ya kan? Marwan itu harusnya iya. Wa yadkhulu, baru Marwan itu. Tapi juga nggak mungkin Marwan masuk kepada saudari-saudarinya. Ya kalau yadkhulu masuk ya, masuk itu tempat kelas, masuk rumah, masuk ke saudari-saudarinya. Ya, kalaupun bisa masuk artinya masuk kepada orang, berarti menemui itu yadkhulu ala Ah, seperti ya. ya. Dakhaltu ala Rasul, aku pernah masuk menemui Rasulullah. Masuk bertemu dakhala ala. Kalau dakhala ba, ya misalnya dakhala, ya misalnya dakhala Yasirun bi imraatihi, ya, bi zaujatihi. Itu artinya menjima. Dakhala bi. Dakhala bi setelahnya bi itu artinya menggauli, menyetubuhi. Saya dakhala Yasirun bi zaujatihi. Yasir menggauli istrinya. Ya. Bahaya tuh ya, beda-beda ya. Ala menemui. Saya dakhala Umar bin Khattab ala Rasulillah, menemui Rasulullah. Masuk kepada Rasul berarti masuk kepada Rasul masih menemui Rasulullah. Jangan nanti masuk ana dakhaltu, ya dakhaltu bi, saya masuk bi ya bi, bisa bil mudiroti. Wah, itu saya menemui guru, bisa menemui kepala sekolah. Tapi pakai ba, dakhaltu bil mudiroti itu di, kalau orang Arab marah nanti. Menggauli saya, menjima saya nanti. Bahaya itu ya. Sejauh ini, jangan dakholabi ini artinya menggauli loh Pak sejauh ini. Menyetubuhi, bahaya waktu masuk. Ana dakhaltu bil fasli. Saya menggauli kelas, betul. Ya, kalau masuk langsung ya dakhaltul fasla menjadi objek. Kalau masuk ke dalam suatu ruangan itu langsung. Misalnya kan Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia meninggal, akhir ucapannya artinya saat dia meninggal, akhir ucapannya la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannata. Lihat Nabi nggak mengatakan dakhala bi, dakhala ala, dakhala ila, tapi langsung dakhala, langsung ke tempatnya. Dakhalal jannata. Jadi objeknya. Kata Nabi, barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, meninggal dengan ucapan la ilaha illallah, kata Nabi, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pakai fi'il madhi menunjukkan kepastian. Kok belum masuk surga sudah pakai fi'il madhi? Fi'il madhi kan menunjukkan telah masuk. Kan belum masuk surga, baru meninggal. Dakhal itu fi'il madhi juga berfungsi menunjukkan kepastian. Ya, sudah dianggap masuk berarti pasti masuk surga maksudnya. Pasti masuk surga. Baik kalau gitu ya. Baik. Nah, time rasa cukup ya. Ada bertanya semoga tutup. Kayaknya nggak ada nih. Sejauh ini kayaknya udah ngantuk nih kayaknya. Di Madinah udah itikaf lama nih. Baik. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta La ilaha astaghfiruka wa illallah. atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barakallah. warahmatullahi wabarakatuh. طيب يا إذن left استأذن للخروج. Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khair.